Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan pembahasan tadi hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya mengambil air yang baru untuk mengusap kepala. Adapun pelajaran terakhir, warada fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi bayani sifah al-masyru'ah fi kaifiyati akhdil ma'i alladhi yumsahu bihi ar-ra'su. Di dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terdapat keterangan ya yang berkaitan dengan sifat atau cara yang disyariatkan di dalam mengusap kepala. Di dalam lafaznya dikatakan, "Ala tuhibbuna an urikum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Bagaimana caranya? Kemudian beliau pun membawakan hadisnya secara lengkap sampai pada ucapan beliau, "Tsumma qabada qabdatan minal ma." Ini cara ngambil airnya untuk mengusap. Kemudian Nabi SAW pun mengambil ya segenggam air atau mengambil air dengan telapak tangannya, satu tangan saja. Kemudian dikebaskan tangannya sehingga tersisa apa? Tersisa basahnya saja, tapi tidak mengalir. Jadi ngambil, kemudian dikebaskan. Thumma nafadha yadahu thumma masa biha ra'sahu wa udunaihi. Kemudian setelah dikebaskan masih ada basahnya, kemudian baru diusapkan kepala maupun telinganya. Ini adalah cara yang pertama. Ya. Jadi mengambil dengan tangan kanannya, kemudian dikebaskan. Kemudian cara yang kedua adalah yang diriwayatkan dari sahabat Zir ibni Hubeish, ya, yaitu wudu yang dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib. Caranya adalah mengambil air dengan tangan kanan, kemudian digabungkan ke tangan kiri, tapi nggak dikebaskan. Mengambil air, digabungkan dengan tangan kiri seperti ini, langsung diusapkan. Jadi sebagian air itu ada yang menetes, jadi tidak dikebaskan. Ini adalah wudu yang dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mengatakan, "Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Beginilah aku melihat bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Jadi prakteknya Ali bin Abi Thalib yang melihat Nabi SAW berwudu. Ngambil air, digabungkan, langsung diusapkan. Ya, jadi tidak menunggu airnya mengalir dulu. Ya, ini cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga, ini adalah yang dipilih oleh jumhur ulama. Seperti tadi, jadi ngambil air dengan tangan kanan, kemudian ditempelkan ke tangan kiri, kemudian dikebaskan tetapi tidak berlebihan, sekedar dikebaskan doang seperti ini. Ya, kemudian baru diusapkan. Ini adalah yang dipilih oleh jumhur ulama. Ini kalau mau mengikuti riwayat-riwayat yang ada. Adapun tidak perlu pakai riwayat juga bisa. Ngambil air yang penting langsung aja, ya. Ini adalah riwayat yang datang. Jadi ada 3 riwayat. Sekali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dikebaskan. Kemudian menggunakan tangan kanan digabungkan dengan tangan kiri tanpa dikebaskan. Jadi masih menetes nanti. Atau yang ketiga, ya, ngambil dengan tangan kanan digabungkan dengan tangan kiri, dikebaskan secara normal saja, bukan terlalu berlebihan seperti itu. Ya, ini adalah 3 cara. Jadi faidah atau inti dari pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah jumhur ulama mengamalkan 2 riwayat ini. 2 riwayatnya itu diamalkan oleh jumhur ulama. Mayoritas ulama mengamalkan 2 riwayat ini. Berarti apa? Ketika ingin mengusap kepala,
maka menggunakan air baru, bukan sisa yang ada di tangan atau bukan sisa yang ada di jenggot. Berarti ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nabi SAW mengusap kepalanya menggunakan air yang tidak digunakan untuk mencuci tangannya. Dari riwayat Muslim. Adapun riwayat Al-Baihaqi juga dipakai oleh jumhur ulama, jadi tidak ada yang dibuang. Berarti apa? Setelah mengusap kepalanya, mengambil air lagi untuk telinganya. Ya, dan ini adalah yang banyak diamalkan di masyarakat kita, karena mengikuti mazhab Syafi'i. Padahal bukan hanya mazhab Syafi'i ini mazhab jumhur ulama. Tetapi ini bukanlah keharusan. Ini afdolnya menurut jumhur ulama. Ya, pendapat muktamad yang resmi menurut jumhur ulama. Adapun misalkan mengambil air kemudian digunakan untuk mengusap kepala sekaligus telinga juga tidak mengapa, karena jumhur ulama berpendapat telinga tidak wajib diusap, hanya sunnah saja. Yang wajib adalah kepalanya. Ya kan, wamsahu biruusikum, ya. Dan usaplah kepala kalian, gitu. Tetapi tadi ada riwayat, ya, 2 telinga adalah bagian dari kepala. Ini tidak marfu riwayatnya. Tidak marfu. Ini hanya zahirnya adalah fatwa sahabat, ya. Zahirnya adalah fatwa sahabat. Adapun riwayat yang sampai kepada Nabi SAW tidak ada yang marfu yang berkaitan dengan bahwasanya telinga adalah bagian dari kepala. Maka telinga hukumnya adalah sunnah saja. Apabila telah mengusap kepala, kemudian dia lupa mengusap telinganya, maka wudunya sah. Ya, marilah kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang berkaitan dengan keutamaan berwudu dan pahala yang didapatkan apabila dia melakukan wudu sesuai dengan sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mu'allif penulis menukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran maknanya adalah, secara bahasa maknanya adalah warna putih yang ada di dahi, ya. Di dahi kuda itu ghurran. Muhajjalin adalah warna putih yang ada di kaki-kakinya. Ya, sebagian mengatakan di 3 kaki. Kan kuda kakinya 4. Nah, muhajjalin itu adanya di 3 kaki. Tapi intinya ada di kaki. Berarti apa di sini maksudnya? Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan wajahnya bersinar dan tangannya pun bersinar. Min atharil wudu. Dari mana? Dari bekas cucian wudu. Ya. Dari mukanya bersinar, tangan dan kakinya yang terkena air wudu pun ikut bersinar. Faman istata'a minkum an yutila hurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin memanjangkan cahaya di wajah, maka hendaklah dia melakukan. Dan ini adalah bukan dari Nabi SAW. Ucapan ini bukan dari Nabi SAW, tapi tambahan yang disisipkan oleh seorang rawi dari perkataan Abu Hurairah. Karena nggak mungkin hurrah itu dipanjangkan. Kan kepala ada batasnya, wajah ada batasnya. Ya. Muttafaqun alaih. Ini riwayat Bukhari Muslim. Wal lafdhu li muslimin. Adapun redaksi yang digunakan adalah redaksi Muslim. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini ada
tambahan redaksi yang disisipkan oleh rawi. Ini adalah ya hadisnya secara ringkas. Adapun yang pertama ya berkaitan dengan asal hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Wudu, di dalam kitab wudu, di dalam babu fadlil wudu, bab keutamaan berwudu. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Toharoh, ya, di dalam kitab Toharoh tanpa bab, ya sebagaimana sering kita bahas. Dari jalur Nuaim ibni Abdillah Al-Mujmir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan lafaz ini adalah lafaz siapa tadi? Lafaznya Imam Muslim sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz. Jadi lafaznya inna ummati ya'tuna, sesungguhnya umatku akan datang. Ini lafaz Muslim. Adapun lafaz Bukhari bukan seperti itu. Lafaz Imam Bukhari, redaksi Imam Al-Bukhari, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil, akan diseru pada hari kiamat. Kalau tadi kan ya'tuna, akan datang. Ya. Umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat. Jadi dari dua redaksi yang berbeda ini nanti menghasilkan fikih yang berbeda. Ya kan? Kalau dikatakan yud'auna, akan diseru, berarti huran muhajjalin di sini adalah sebagai apa? Sebagai julukan bagi mereka, wahai huran muhajjalin, wahai orang-orang yang bersinar di bagian wajah dan kakinya. Ini kalau yud'auna. Tapi kalau ya'tuna, ini maknanya hal, keadaan. Umatku akan datang dalam keadaan mukanya bersinar dan tangan maupun kakinya bersinar. Yang pertama sebagai seruan, yang kedua ini sebagai keadaan. Ya. Tapi maknanya sama. Baik dipanggilnya wahai orang yang bersinar wajahnya dan kakinya ataupun tangannya, atau akan datang dalam keadaan wajahnya bersinar, bercahaya, kaki dan tangannya pun bercahaya. Disebabkan basuhan dari air wudu. Ya, ini adalah keutamaan bagi orang yang berwudu. Adapun tadi ya tambahan riwayatnya, riwayat Muslim dari Nuaim bin Al-Mujmir atau Nuaim Al-Mujmir, dari Nuaim Al-Mujmir, dia berkata, Ra'aitu Abu Hurairah, aku pernah melihat Abu Hurairah, yatawaddo, dia berwudu. Fa ghasala wajahu fa asbagha al-wudu'a. Maka Abu Hurairah pun mulai membasuh wajahnya dan dia pun membaguskan wudunya. Ya, isbahul wudu, mana sudah dibahas. Menyempurnakan wudu, membaguskan wudunya. Tsumma ghasala yadahul yumna hatta asyra'a fil adud. Kemudian Abu Hurairah mulai membasuh tangannya yang kanan sampai mengenai apa? Lengan atasnya. Jadi melewati apa? Melewati sikunya, bukan hanya sampai siku. Membasuh tangan kanannya sampai melewati bagian menuju ke lengan atas, ya. Lewat siku menuju lengan atas. Tsumma yadahul yusra hatta asyra fil adud. Demikian pula yang kiri. Sampai lengan atas yang kiri. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Tidak diterangkan bagaimana cara mengusap kepalanya. Makanya tadi dikatakan mengusap telinga adalah sunnah saja. Tsumma ghasala rijlahu al-yumna hatta asyra'a fis saq. Kemudian mulai membasuh kaki kanannya. Batasnya sampai mana yang diperintahkan? Kan sampai mata kaki. Tapi Abu Hurairah sampai ke betisnya. Dilebihkan. Ya, bagian tangan sampai lengan atas, bagian kaki sampai ke betisnya, lewat dari mata kaki. Tsumma ghasala rijlahul yusra hatta asyra fil saq. Demikian pula yang kiri sampai ke betisnya pula. Tsumma qala, kemudian setelah selesai Abu Hurairah berkata,
hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Demikianlah ya, seperti ini wudu yang kupraktekkan sebagaimana yang aku lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah bersabda, antum al-ghurru al-muhajjalun yaumal qiyamah. Kalian adalah al-ghurr al-muhajjalun. Kalian adalah orang-orang yang wajah dan kaki serta tangannya bersinar yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Baru ditambahkan ini. Abu Hurairah mengatakan man ya yaumal qiyamah min isbaghil wudu. Antum adalah seorang yang akan diseru nanti pada hari kiamat dalam keadaan bersinar wajah dan kaki maupun tangan. Disebabkan karena menyempurnakan wudu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, faman istata'a minkum, barang siapa yang mampu dari kalian, fal yutil hurratahu wa tahjilahu. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan hurrahnya, berarti bagian wajahnya, cucian bagian wajahnya, serta bagian tangan maupun kaki, maka silahkanlah kalian lakukan. Nah, ini adalah ucapan Abu Hurairah. Ini adalah ucapan Abu Hurairah. Makanya dikatakan dalam ilmu hadis disebut sebagai hadis yang mudraj. Mudraj, sisipan dari ya sebagian ucapan orang yang meriwayatkan hadis ini. Ini dari kalangan sahabat, yaitu Abu Hurairah. Ucapan Abu Hurairah dimasukkan di dalam riwayat. Ya. Ucapan Abu Hurairah dimasukkan di dalam riwayat. Ini adalah mudraj namanya, ya, sisipan riwayat. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari riwayat ini, ya, di dalam kitab apa kira-kira? Kalau mengomentari riwayat Imam Al-Bukhari, Fathul Bari. Fathul Bari. Kan beliau mensyarah Sahih Bukhari. Al-Hafidz dalam Fathul Bari mengatakan, walam ara hadhil jumlah fi riwayati ahadin mimman rawa hadzal hadits minas sahabah wa hum asyrah. Aku tidak melihat ya kalimat ini pada setiap riwayat dari 10 orang yang meriwayatkan hadis ini. Jadi ada 10 orang yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada satupun yang ada tambahan riwayatnya, barang siapa yang mampu untuk memanjangkan hurrah dan tahjilnya. Hurrah dan tahjil, enaknya pakai istilah sebenarnya, jadi nggak usah ngulang-ngulang. Ini hurrah, ini tahjil, gitu kan? Ya, hurrah dan tahjil. Siapa yang mampu memanjangkan hurrahnya dan tahjilnya, ini kan lebih mudah jadinya. Udah pakai istilah saja. Maka silakan lakukan. Iya. Jadi di antara apa namanya? Ya minusnya bahasa ini seperti itu, dipanjang. Hurrah nanti jadi panjang, cahaya yang ada di wajah kalau lama banget nanti. Kan seperti itu. Jadi apa namanya? Boros kata gitu. Kalau Arab kan enak. Hurrah dan tahjil, udah. Hurrah atas, tahjil bawah, ya. Jadi kata Al-Hafidz, ada 10 riwayat yang aku teliti, tidak ada satupun dari 10 riwayat ini yang membawakan tambahan ini, kata Al-Hafidz. Wala mimman rawahu an Abi Hurairah wa riwayat Nu'aim hadhihi, ya. Tidak ada satupun yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali dari riwayat Nu'aim ini, Nu'aim Al-Mujmir, ya, Nu'aim Al-Mujmir. Berarti riwayat yang banyak, tidak ada tambahan ini, kata Al-Hafidz. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya dari riwayat Laits bin Abi Salim dari Ka'ab Al-Madani dari Abu Hurairah. Di akhirnya ada, tapi bukan riwayat Bukhari Muslim. Di akhir hadisnya ada ucapan faman istata'a, barang siapa yang mampu, wa isnaduhu dhaifun, hanya saja sanadnya dhaif.
Yang dimaksud oleh Al-Hafidz 10 tadi adalah yang sanadnya semuanya sahih. Tidak ada tambahan ini. Ada tambahan riwayat ini dari Imam Ahmad bin Hambal, dari jalur Laits bin Abi Salim, dari Ka'ab Al-Madani, hanya saja sanadnya dhaif. Ya. Disebabkan karena seorang rawi yang bernama Laits bin Abi Salim, ya. Disebabkan karena hafalannya tercampur di masa tuanya. Ya, hafalannya tercampur. Maka menjadi dhaif. Kemudian Ka'ab Al-Madani ini yang dikatakan sebagai rawi yang majhul, ya, tidak dikenal. Jadi tidak dikenal berarti menyebabkan hadisnya dhaif. Kecuali majhulnya itu apabila dikaitkan dengan rawi dari kalangan sahabat, seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi. Ini kan majhul, nggak diketahui. Karena sahabat maka tidak memudaratkan riwayat. Tapi selain sahabat harus diketahui. Ya. Harus diketahui keadaannya. Kecuali memang di antara imam yang terbiasa meriwayatkan hadis dengan isyarat seperti Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hambal biasanya tidak disebut nama. Kata Imam Asy-Syafi'i, telah mengabarkan kepadaku seorang yang thiqah. Telah mengabarkan kepadaku seorang yang thiqah. Jadi majhul, siapa yang thiqah? Siapa yang dimaksud yang thiqah? Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, maksudnya dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, seorang laki-laki yang thiqah. Ya, karena Imam Ahmad adalah, kata Imam Syafi'i apa? Ahmad imamun fi thamani khisalin. Ahmad adalah imam di dalam 8 hal. Ada yang hafal enggak? Yang belajar madzhab Hambali enggak hafal, ini musibah nih. Katanya yang urut. Enggak urut enggak apa-apa lah, yang penting hafal. Kata Imam Syafi'i, ya, Ahmad imamun fi thamani khisalin. Imam Ahmad bin Hambal itu imam di dalam 8 perkara, 8 hal, 8 perkara. Imamun fil hadis. Yang pertama imam di dalam hadis. Yang kedua imamun fil fiqh, imam di dalam fikih. Jadi kalau mengatakan Imam Ahmad bukan ahli fikih, ya dibantah oleh Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i mengatakan imamun fil fiqh, imam di dalam fikih. Yang ketiga imamun fil lughah, imam di dalam bahasa Arab. Beliau banyak sekali menulis tentang bahasa Arab. Ya. Yang berkaitan dengan tentang bahasa Arab. Jadi tinggi bahasa Arabnya. Makanya wajar ya mempelajari kitabnya Imam Asy-Syafi'i secara langsung. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu menulis kitabnya, kalau dikatakan menulis, ada kalanya dengan tangan, adapun dengan lisan. Yang jelas karya Syafi'i itu ditulis dengan bahasa yang paling mudah oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi sekarang dipelajari juga susah. Kalau pakai bahasa aslinya Imam Syafi'i, nggak bisa baca ibaratnya orang zaman sekarang. Begitu tinggi ya sastranya. Itu bahasa awam, kata Imam Robi bin Sulaiman. Syafi'i menulis Al-Um ini dengan bahasanya orang awam. Seandainya dipakai bahasanya beliau sendiri yang asli, nggak ada yang bisa mempelajari Al-Um. Itu. Berarti begitu tingginya ya ilmu bahasa beliau. Ya wajar kan beliau pernah tinggal di perkampungan Arab, padahal orang Arab. Ya agar sempurna bahasa Arabnya. Ahmad imamun fi thamani khisalin. Ahmad imam di dalam 8 perkara. Imamun fil hadis, imam di dalam hadis. Imamun fil fiqh, imam di dalam fikih. Imamun fil lughah, imam di dalam bahasa Arab. Imamun fil Quran, imam di dalam Al-Quran. Beliau meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran 30.000 hadis tentang tafsir. Ya, 30.000 hadis tentang tafsir. 40.000 hadis secara umum di musnad. Itu yang diriwayatkan, bukan yang dihafal. Yang ditulis maksudnya. Riwayatnya di musnad kurang lebih 40.000. Di dalam masalah tafsir kurang lebih 30.000. Adapun yang ditulis tetapi tidak semuanya diriwayatkan, tidak sampai kepada kita, itu kurang lebih 12 pikul unta. Kitabnya yang dilihat, ya, aku melihat kitabnya Imam Ahmad 12 pikul unta dan semuanya telah dihafal oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima ya,
imamun fil faqri, imam di dalam kefakiran. Beliau sangat miskin karena yang beliau cari adalah akhirat. Ya tentu beliau bekerja, terkadang jadi tukang panggul dan seterusnya. Ya. Beliau adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Dan beliau adalah orang yang sangat mencintai orang-orang miskin. Beliau berkumpul dengan orang-orang miskin itu suka. Majelisnya Imam Ahmad bin Hambal adalah majelis akhirat. Hampir-hampir tidak pernah disebut masalah dunia di majelis beliau. Ya. Karena majelis akhirat itu adalah majelis yang melembutkan hati. Adapun majelis dunia, banyak disebut dunia, itu bisa membuat hati menjadi keras. Makanya Imam Ahmad bin Hambal kepada para tokoh yang ahli dalam tazkiyatun nufus, beliau sangat menghormati. Di antaranya dalam Ma'ruf al-Qarhi. Beliau sangat menghormati Ma'ruf al-Qarhi, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat takut kepada Allah. Maka sampai anaknya itu heran, "Wahai ayahku, semua orang di Baghdad itu tahu. Jelas ilmu ayah lebih banyak. Ayah lebih alim dibanding dengan Ma'ruf al-Qarhi." Biasa saja Ma'ruf al-Qarhi. Kenapa ayah sangat menghormati dia? Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai anakku, tidaklah ilmu itu kecuali apa yang ada di kedua matanya." Karena Ma'ruf al-Qarhi adalah orang yang memiliki usul, ya. Usul dari ilmu. Pokok dari ilmu. Apa itu? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Imam Ahmad sangat menghormatinya. Tidak ada gunanya orang yang berilmu kalau tidak ada rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Khasyah bukan sekedar takut, takut yang disertai dengan ilmu. Dan beliau orang yang zuhud, orang yang fakir. Ini adalah yang kelima, imam di dalam kefakiran. Kemudian yang keenam, imamun fiz zuhdi, imam di dalam kezuhudan. Maka beliau punya kitab, ya, Kitabuz Zuhdi, kitab zuhud. Ya, kitab zuhud, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang ketujuh, imamun fil wara. Beliau adalah orang yang sangat wara, sangat hati-hati, ya, terhadap perkara-perkara yang memungkinkan perkara tersebut akan menyebabkan seseorang jatuh kepada perkara yang haram. Kemudian yang kedelapan, imamun fis sunnah, imam di dalam akidah. Jadi sunnah di sini dibedakan dengan hadis. Sunnah di sini maknanya adalah imam di dalam akidah. Makanya beliau diberi gelar Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad bin Hambal diberi gelar apa? Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan sunnah, sunnah maksudnya adalah akidah. Bukan sunnah dalam arti fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Itu dalam istilah fikih. Karena sunnah bisa masuk ke dalam beberapa istilah. Istilah fikih sendiri, istilah usul fikih sendiri, istilah hadis, ilmu hadis itu sendiri, istilah akidah juga ada sendiri. Jadi kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, maksudnya adalah tentang akidah. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, belajar mazhab Hambali harus hafal ini ujian Imam Syafi'i. Bismillah. Ya, Pak Indro insyaallah hafal nih. Ya. Ya. Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya, musnad, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah pula. Di akhirnya dikatakan faman istata'a, barang siapa yang mampu. Tapi dikatakan isnaduhu dhaifun, sanadnya dhaif. Ya. Sanadnya adalah sanad yang dhaif. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di jalur yang lain, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang semisal, cuma ada ucapan dari rawi, ya, memberikan tambahan riwayat ucapan dari rawi, bukan dari sahabatnya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal tadi meriwayatkan di dalam musnadnya, di ujungnya faman istata'a, barang siapa yang mampu, tapi sanadnya dhaif.
di tempat lain meriwayatkan juga hadis yang semisal dari jalur yang lain, ya, dari jalur ya Falih ibn Sulaiman dari Nuaim yang tadi. Tetapi ada tambahan dari Nuaim al-Mujmir. Tambahnya la adri qaulahu. Aku tidak mengetahui ya ucapan atau sabda yang bunyinya faman istata'a an yutilla hurratahu falyaf'al min qali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau min qali Abi Hurairah. Aku tidak mengetahui ucapan ini. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan hurrahnya, maka hendaklah dia melakukan hal tersebut. Saya tidak tahu ini dari ucapan Nabi SAW atau dari ucapan Abu Hurairah. Tapi lagi-lagi Falih ibn Sulaiman mutakallamun fihi. Orangnya dibicarakan ini, dipermasalahkan. Min qibali hifdhihi. Ini hafalannya kuat atau enggak? Diperbincangkan oleh para ulama. Itu. Ya. Wa qad ihtajja bi asy-syaikhan. Meskipun dua syekh terkadang berdalil dengan hadisnya. Siapa yang dimaksud dengan dua syekh? Hah? Syaikhon dalam ilmu hadis maksudnya adalah Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu. Dua syekh dalam ilmu hadis maksudnya adalah Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau dua syekh di dalam mazhab Syafi'i maksudnya adalah Imam Ar-Rafi dan Al-Imam An-Nawawi. Dua syekh dalam mazhab Hambali maksudnya adalah Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah dan Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah. Jadi masing-masing ada istilahnya. Rawahu syaikhon, diriwayatkan oleh dua syekh, Bukhari Muslim. Belum tentu muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih pasti dua syekh. Dua syekh belum tentu muttafaqun alaih. Itu. Kalau dua syekh bisa saja yang satu dari Ammar bin Yasir, yang satu dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bukan muttafaqun alaih, beda sahabat. Tapi kalau dua-duanya dari Umar bin Khattab, redaksinya atau makna redaksinya sama, berarti muttafaqun alaih. Ya. Lafaznya beda, maknanya sama. Itu tetap muttafaqun alaih, walaupun dari bukan walaupun. Kalau dari satu orang sahabat. Maknanya sama, tapi lafaznya agak beda dikit. Itu tetap muttafaqun alaih. Kan banyak di dalam Bukhari Muslim, ya, yang muttafaqun alaih, terkadang yang dipilih adalah lafaz Muslim. Kebanyakan lafaz Muslim. Ini tadi apa ini di hadisnya yang kita baca di awal? Muttafaqun alaih kan? Cuma apa di ujungnya? Wallafdhu li muslimin. Redaksinya adalah redaksi dari Imam Muslim. Dan ini kebanyakan para ulama ketika menggabungkan riwayat Bukhari dan Muslim, pasti yang dipilih rata-rata redaksi Muslim. Rata-rata. Berarti ada nggak yang dipilihnya redaksi Bukhari? Ada. Tapi satu dua ulama. Contohnya adalah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitab beliau Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan. Riwayat Bukhari dan Muslim yaitu muttafaqun alaih, tapi dengan redaksi Imam Al-Bukhari. Adapun yang lainnya Al-Jam'u Bainas Shahihain, ya. Karya siapa di antaranya? Al-Jam'u Bainas Shahihain. Karya Al-Imam Al-Humaidi, tapi bukan Humaidi murid Imam Syafi'i, bukan. Humaidi mutaakhirin. Ya. Al-Jam'u Bainas Shahihain, gabungan antara dua kitab sahih. Ya. Kemudian karya imam yang lain, ya, Al-Hafiz Abdul Haq Al-Ishbili. Abdul Haq Al-Ishbili. Ini diantara ulama yang menulis kitab ahkam sebelum Bulughul Maram. Beliau punya 3 kitab ahkam. Yang sughra berarti kecil, yang wusta berarti pertengahan, yang kubra berarti yang besar. Ya, Al-Hafidz Abdul Haq Al-Ishbili. Ya. Ini juga menulis Al-Jam'u Bainas Shahihain, gabungan antara Bukhari dan Muslim. Tetapi kebanyakan hufadz, para hafidz. Nah, kalau hufadz maknanya apa kalau dalam ilmu hadis? Dia adalah al-hafidz. Maknanya bukan hafidz Quran. Ya, hafidz Quran udah jelas. Nah, jadi al-hafidz itu sebagian mengatakan itu derajat tertinggi dari orang yang
mendalami hadis sebagian. Sebagian mengatakan al-hujjah lebih banyak riwayatnya. Tapi Al-Hafidh ini mengalami beberapa perkembangan istilah. Kalau Al-Hafidh yang dipakai oleh ulama mutakhirin, Al-Hafidh Ibnu Hajar, contohnya gitu sebutannya. Siapa? Al-Hafidh An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim, Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi, Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Katsir. Itu adalah seorang ahli hadis yang menghafal minimal 100.000 hadis dengan sanadnya. Ini istilah mutakhirin. Imam Hafidh, Al-Imam Al-Hafidh, 100.000 hadis dengan sanadnya. Adapun mutaqaddimin nggak harus. Contohnya siapa? Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, imam besar, ya, sebelum zamannya Imam Asy-Syafi'i. Ayyub As-Sikhtiyani disebut Al-Imam Al-Hafidh. Padahal riwayatnya nggak sampai 1.000. Riwayatnya tidak sampai 1.000. Cuma berapa paling? Jadi sekitar 800 atau 600 hadis. Tapi disebut Al-Imam Al-Hafidh. Karena sangat susah mengumpulkan hadis di zaman itu ketika itu. 600 sudah sangat banyak. Karena belum belum ada pengumpulan hadis secara besar-besaran sebagaimana di zamannya Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, itu udah lengkap semuanya. Di zaman itu masih riwayat masih tersebar. Jadi yang dikatakan Al-Hafidh itu nggak harus hafalnya sampai 100.000. Ada yang hafalannya cuma 2.000, tapi disebutnya Al-Hafidh. Ada yang 700, disebut Al-Hafidh. Ada untuk istilah ulama mutakhirin, ya Al-Hafidh seperti itu. 100.000 hadis dengan sanadnya. Makanya Al-Imam Imam Ibnu Qudamah masuk Al-Hafidh nggak kira-kira? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau tidak dimasukkan dalam golongan Al-Hafidh. Maka kalau di buku-buku tulisnya apa, Pak? Gelar saja Muwaffaquddin. Ya. Li Muwaffaqiddin, karya Muwaffaquddin. Imam Muwaffaquddin. Muwaffaq, yang diberikan taufik di dalam agama karena saking cerdasnya. Tapi beliau derajatnya tidak sampai Al-Hafidh, berbeda dengan sepupu beliau, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemana-mana belajar bareng. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi cenderung kepada ilmu hadis. Ini sepupunya cenderung kepada ilmu fikih dan usul. Maka tidak sampai derajat hafidh kalau menggunakan istilah mutakhirin. Ya. Menggunakan istilah mutakhirin. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani masuk hafidh enggak? Mutakhir ini. Al-Imam Asy-Syaukani, penulis Nailul Autor. Beliau juga masuk derajat Al-Hafidh. Al-Imam As-Suyuti masuk dalam golongan Al-Hafidh. Adapun guru-guru beliau justru sangat kesusahan menghafal. Gurunya Imam As-Suyuti, penulis tafsir Jalalain. Jalalain, 2 Jalal. Ya. Tafsir Al-Jalalain, sering dengar pasti. Harusnya sering. Walaupun belum lihat isinya kan. Yang penting pernah dengar aja. Tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain, tafsir 2 Jalal. Ini populer nih kalau di pesantren di daerah-daerah terkenal tafsir Jalalain. Itu ditulis oleh 2 Jalal, gelarnya Jalal, Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Mahalli gurunya. Jalaluddin Al-Mahalli gurunya. As-Suyuti muridnya. Gurunya menulis tafsir ini dari tengah. Ya. Dari juz 15 ke belakang. Meninggal. Diteruskan oleh Imam As-Suyuti dari depan. Selesai. Tetapi meskipun ditulis oleh 2 orang, seakan-akan kitab tafsir ini ditulis oleh 1 orang. Gaya metodenya itu sama.
Dan dua-duanya ini karakternya berbeda. Jalaluddin Al-Mahalli sang guru ini disifati sebagai seorang yang ya super jenius. Jeniusnya kebangetan gitu loh. Makanya kalau di dalam kitab Syafi'iyah kalau dikatakan qala syarih, pensyarah mengatakan tanpa disebut nama yang dimaksud adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Ya syarihu minhajut thalibin, pensyarah minhajut thalibin. Jadi orang yang sangat cerdas. Sampai digambarkan kecerdasannya Jalaluddin Al-Mahalli ini seakan-akan otaknya itu ibaratnya mampu melubangi berlian. Berlian adalah bahan yang paling apa? Sekeras-kerasnya bahan di dunia ini apa? Berlian. Otaknya mampu melubangi berlian. Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi menunjukkan apa? Bagaimana cerdasnya otaknya di dalam menjelaskan permasalahan. Cuma kalau suruh menghafal, kesusahan. Suatu ketika pernah menghafal beberapa lembar, habis itu demam dia. Nggak kuat, Jalaluddin Al-Mahalli. Padahal tadi cerdasnya kebangetan gitu kan. Cerdasnya kebangetan. Kemudian muridnya ini, hafalannya juga melampaui batas. Terlalu kuat hafalannya muridnya, Jalaluddin As-Suyuti. Cuma kalau bahas ilmu matematika, ini, ya, ilmu mantik, ilmu logika, kata dia mendingan mindahin gunung daripada mempelajari matematik. Ya. Jadi dua karakter yang berbeda antara guru dan murid. Makanya karyanya, judul karya tulisnya ini judulnya belum ngomong jilid ya. Judul bukunya belum ngomong jilidnya, per judul belum dibahas. Judul buku yang ditulis oleh Imam As-Suyuti sepanjang hidupnya itu kurang lebih ditulis ini dalam khusus ya, pembahasan khusus, jumlahnya sekitar 500 judul. 500 judul kitab. Satu judul ada yang 20 jilid, ada yang 5 jilid gitu. Jadi judulnya 500. Satu judul ada yang contohnya Ad-Durrul Mansur, tafsir Al-Qur'an. Ad-Durrul Mansur itu kurang lebih 18 jilid, tafsir Al-Qur'an. Imam As-Suyuti. Jadi punya dua tafsir. Tafsir yang ringkas Jalalain, tafsir yang lebar Ad-Durrul Mansur. Kemudian tentang ilmu Al-Qur'an. Bukan tafsirnya, ilmu Al-Qur'annya. Kemudian tentang sababun nuzul. Kemudian syarah Muwatta punya. Kemudian menulis Alfiyah 1000 bait tentang ilmu hadis. Jadi semuanya ada, yang 500 judul. Jadi terkadang seorang diberi anugerah mampu menjelaskan dengan baik, hafalannya kurang. Maka sampai ada ungkapan, kalau antum hafalannya kurang, ya minimal kayak Al-Mahalli gitu loh, mampu menerangkan. Kalau nggak bisa langsung dari kepala, minimal megang buku bisa nerangkan kan gitu. Jangan dua-duanya. Udah hafalannya ulah alam ya kan, nerangkannya nggak mampu. Ini mengumpulkan dua keburukan kan itu. Ya, ini ya sedikit ya tentang unik-unik memang para ulama. Kayak gurunya Al-Hafidh. Yang saya sebut apa? Sering saya sebut apa? Gurunya Al-Hafidh. Hah? Hah? Gurunya Al-Hafidh yang sering saya sebut apa? Siapa? Tadi yang berkritik Nawawi siapa? Sirajuddin Ibnul Mulakin. Yang satu lagi? Hah? Ada lagi, Rocky juga. Satu lagi, namanya sama depannya. Sirajuddin bukan, Sirajuddin Al-Bulkini. Al-Bulkini. Kalau Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, di dalam kitab yang lainnya mengatakan qala Syekhul Islam. Syekhul Islam berkata, maksudnya bukan Ibnu Taimiyah, bukan. Maksudnya Ibnu Al-Bulkini. Maksudnya Imam Al-Bulkini. Imam Al-Bulkini ini orang yang sangat bagus di dalam ilmu fikih dan hadis. Ini kata Al-Hafidh. Bahkan Al-Hafidh pernah entah haji atau umroh ke Mekah. Kemudian mengambil apa? Air Zam-Zam. Kan air Zam-Zam diminum sesuai dengan tujuannya kan? Ya, bisa untuk ya bertawasul, ya berdoa sambil minum air Zam-Zam. Maka karena saking kagumnya terhadap Imam Al-Bulkini, Ibnu Hajar sampai berdoa,
agar di dalam pemahaman fikih saya sampai derajat guru saya, Sirajuddin Al-Bulqini. Jadi kalau munadharah, berdebat, menjelaskan permasalahan itu belum tertandingi Sirajuddin Al-Bulqini. Ini guru fikih maupun hadisnya. Cuma masalahnya jarang nulis gitu Al-Bulqini. Jarang nulis, jadi kitabnya nggak ada yang sampai, paling 1-2 dia nggak bisa nulis gitu. Jadi kalau ngomong menjelaskan luar biasa, sampai Al-Hafidz berdoa kan sambil minum air zam-zam, pengen diberikan kecerdasan dalam memahamkan fikih sebagaimana Imam Al-Bulqini. Satu lagi Imam Ibnul Mulakin, Al-Hafidz juga hafalnya kuat. Dia kalau nulis karya rapi banget. Dan dulu kan belum ada komputer, tangannya tulisannya rapi banget, tertibnya luar biasa. Kitabnya diantaranya apa yang terkenal? Kitab pertama Syarah Sahih Bukhari jelas. Yang kedua adalah kitab Al-I'lam, ya, bi fawaidi Umdatil Ahkam. Syarah Umdatul Ahkam terluas. Walaupun nanti banyak menukil dari Imam Ibnu Daqiqil Id dalam masalah usulnya. Nah, beliau kalau nulis karya itu tertibnya bukan main. Suatu ketika karyanya diujikan. Ya, diujikan di hadapan para penuntut ilmu. Imam Ibnul Mulakin mengujikan karya tulisnya ketika itu. Ketika di hadapan para penuntut ilmu, Imam Ibnul Mulakin tidak bisa menjelaskan apa yang dia tulis. Ini kebalikan dari Imam Al-Bulqini. Jadi tulisannya, nukilannya sangat bagus, ya, tertibnya sangat bagus, buat referensi sangat bagus, tapi ketika ditanya tentang isi kitabnya tidak bisa menerangkan dengan baik seperti itu. Kalau tadi Imam Al-Bulqini ngomongnya bagus, menjelaskannya bagus, tapi jarang nulis. Kalau gurunya tulisannya sangat tertib, tapi terkadang isi kitabnya nggak paham, maksudnya nggak bisa menerangkan seperti itu. Ini pernah dibahas oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air. Jadi keunikan dua guru Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Sirajuddin Al-Bulqini sama Sirajuddin Ibnul Mulakin. Adapun karya guru beliau Ibnul Mulakin ini banyak dinukil oleh Al-Hafidz, karya yang tertulisnya di antaranya di dalam Fathul Bari ketika mensyarah Sahih Bukhari. Di antaranya beliau nukil di dalam kitab At-Talkhisul Habir, juga sering menukil perkataan gurunya Imam Ibnul Mulakin. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan, ya, kepada setiap orang itu anugerah yang berbeda-beda. Ada kalanya bagus dalam tulisan, kurang di dalam masalah menyampaikan atau ucapan. Ada yang hafalannya kuat, pemahamannya kurang. Ada yang pemahamannya sangat bagus, nggak bisa menghafal. Ada yang mengumpulkan dua-duanya. Dan ini sangat sedikit yang mengumpulkan dua-duanya. Tetapi apapun, ya, diberikan yang manapun, hendaknya kita senantiasa berusaha, ya, berusaha menuntut ilmu. Sebagaimana perkataan Mustamli yang diimlakan oleh Imam Ibnu Daqiqil Id di dalam mukadimahnya, kan dia yang menulis, Imam Ibnu Daqiqil Id mengimlakan, dia yang menulis. Padahal seorang Qadi Ibnul Athir Al-Halabi, tapi bukan Ibnul Athir penulis kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, itu kamus tentang hadis, beda lagi nih. Ini Ibnul Athir seorang qadi, Imaduddin Al-Wazir, Imaduddin Ibnu Katsir Al-Halabi, beda lagi. Nama depannya sama Ibnul Athir. Ya. Jadi para ulama banyak yang sama. Nah, dia yang menulis Syarah Umdatul Ahkam. Di akhir mukadimah beliau mengatakan, meskipun saya tidak sampai derajat para ulama, tapi saya berharap saya mati dalam kondisi sebagai seorang penuntut ilmu. Seperti itu. Jadi meskipun tidak sampai derajat para ulama, minimal saya mati dalam kondisi sebagai seorang yang ditulis sedang menuntut ilmu. Maka saya tuliskan syarah ini dari imla, dari dikte, ya, sang imam, itu Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id. Alhamdulillah kitabnya berkah sampai sekarang. Ya, kitabnya nggak dikasih nama, kata Ibnu Daqiqil, nggak dikasih nama kitabnya. Pokoknya syarah umdah saja.
Sama Ibnu Atsir dikasih nama Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Ya. Ini semuanya tadi yang kita bahas adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis. Baik kitab syarah atau penjelasan maupun kitab yang berkaitan dengan takhrij, ya, menjelaskan jalur-jalur riwayat ataupun di mana asal riwayat tersebut dibawakan. Ya, namanya belajar hadis seperti ini. Mempraktekkan ilmu hadis seperti ini. Tidak mungkin mempelajari hadis, ya, kecuali mempelajari jalur-jalurnya. Ya. Kalau memang niat belajar hadis. Kalau sekedar membacakan hadis ya tentu tidak seperti ini, ya. Tapi biar ada tambahan faidah. Sehingga kita minimal pernah mendengar nama-nama ulama, ya. Ulama yang hampir-hampir kita tidak pernah dengar, kita jadi mendengarnya. Iya. Karena sebagian berarti bukan semuanya. Sebagian berarti bukan semuanya, ya tentu. Ya, sebagian ikhwan itu mengaitkan, ya, keahlusunan seseorang itu dengan tokoh-tokoh. Ya, dengan tokoh-tokoh. Misalkan sering menyebut tokoh kontemporer. Dia itu ahlus sunnah. Kenapa? Itu sering menyebutkan Syekh Utsaimin, sering menyebutkan Syekh bin Baz, Syekh Albani. Seakan-akan ahlus sunnah cuma 3 ulama doang. Itu. Tidak mengenal ulama salaf. Jadi kalau mengkritik ulama salaf, ulama terdahulu, itu berani, misalkan Syafi'i berpendapat A. Dalam hal ini Syafi'i lemah. Pede banget mengkritiknya seperti itu kan. Ini contoh, ada seperti itu. Misalkan dikatakan dalam suatu permasalahan, ya, mengatakan ini Imam Malik di dalam hal ini ada syubhat. Nah, ini kan tidak beradab, biasa saja ngomongnya gitu loh. Padahal jelas-jelas ulama salaf, ya kan. Giliran misalkan saya mengatakan seperti ini. Di dalam kitab Sifat Salat Nabi, pendapat Albani adalah pendapat yang lemah. Langsung marah. Ya, dianggapnya merendahkan Syekh Al-Albani. Ini contoh. Padahal apanya? Harusnya antum lebih marah kalau Imam Syafi'i direndahkan karena lebih salaf, jelas kan? Ya, bahkan dikatakan nasirus sunnah, penolong sunnah, nasirul hadis, ya, penolong hadis yang meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih. Tentu jelas keutamanya disepakati, kealimannya disepakati. Sekarang dibalik-balik, ya. Kalau ulama kontemporer dikritik, dikiranya merendahkan. Giliran ulama salaf, mereka merendahkan biasa saja. Nah, ini kebalik-balik seperti ini. Maka ya kita perkenalkan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Karena jelas dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dari sisi masa mereka jelas lebih utama, ya, mereka lebih utama. Di sini, ya, tadi pembahasan terakhir, para hufadz, ini gara-gara hufadz ya, gara-gara hafid nih, mana nih? Para hufadz itu jamak dari hafidh, ya, bukan hafidh Quran, ya, hafidh hadis. Para hufadz, para muhaqqiq, para peneliti hadis mengatakan tambahan tadi, barang siapa yang mampu memanjangkan hurrahnya, ini adalah mudrojah, suatu sisipan yang dimasukkan oleh rawi. Jadi bukan sabda Nabi SAW. Yang mengatakan hal itu, ini adalah sisipan, adalah yang pertama adalah Al-Hafidh Al-Mundhiri. Nah, ini menyadarkan perkataan kepada yang mengucapkan. Jadi keberkahan suatu ilmu itu adalah apabila seorang menyandarkan pendapat atau ucapan kepada yang mengucapkannya. Itu adalah keberkahan di dalam ilmu. Yang mengucapkan siapa ini? Al-Hafidh Al-Mundhiri. Bedanya dengan Ibnul Mundhir apa? Beda. Ini Al-Hafidh Al-Mundhiri. Nanti ada Al-Imam Ibnul Mundhir. Tadi penulis Al-Awsat. Ya, yang banyak ijma
banyak menukil ijma. Nanti kan bisa membedakan Al-Hafidh Al-Mundhiri. Nanti ada Imam Ibnul Mundhir. Yang muncul nama terus dari tadi. Greget kalau nggak disarah. Al-Hafidh Al-Mundhiri. Ya mungkin antum nanti beli kitabnya. Kitabnya Al-Hafidh Al-Mundhiri sudah diterjemahkan. Kitabnya bagus. Kitabnya adalah At-Targhib wa Tarhib, itu di antara kitabnya. Pokoknya kalau baca kitab At-Targhib wa Tarhib, puas antum. Motivasi ada semua. Ya. Targhib, ya, motivasi untuk beramal. Kemudian ada ancaman-ancaman. Jadi janji-janji yang baik sama ancaman, kurang lebih seperti itu isinya. At-Targhib wa Tarhib. Ini salah satu karyanya. Ya. Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri. Ini ulama mutakhirin, bukan ulama salaf. Salah satu kitabnya itu tadi, At-Targhib wa Tarhib. Dan kitab ini telah diteliti oleh Syekh Al-Albani. Diteliti yang sahihnya mana, yang dhaifnya mana. Dan sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ya, Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian yang menyatakan tambahan ini adalah tambahan mudrojah, sisipan dari rawi, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau bawakan di dalam Al-Fatawa, Majmu' Fatawa. Demikian Imam Ibnul Qayyim. Dan Majmu' Fatawa itu yang mengumpulkan yang sekarang itu, yang dicetak ya sebagian 37 jilid, sebagian tergantung cetakan. Itu bukan Ibnu Taimiyah yang menyusunnya, bukan. Tapi dari kumpulan fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh ulama mutakhirin, ya, berkeliling ke seluruh dunia. Ya. Abdurrahman Ibn Qasim, seorang ulama bermadzhab Hambali, yang menulis Hasyiah Ar-Raud Al-Murbi. Bapak atau kakek dari Imam Masjid Nabawi. Kan ada Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Kalau bukan bapaknya, beliau kakeknya, Abdurrahman Ibn Qasim. Dan beliau adalah seorang yang zuhud. Beliau mengumpulkan fatwa-fatwa dari seluruh dunia, dikumpulkan jadi Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa. Dan Majmu' Fatawa itu bahasanya sangat tertib. Bahasanya sangat tertib. Jadi Ibnu Taimiyah kalau membahas suatu permasalahan itu tertib. Cuma kayak ngobrol. Tertib. Ya misalkan ngomong Ibnu Mundhir ibaratnya gitu kan. Langsung mana, tadi baru balik lagi. Itu di Majmu' Fatawa. Jadi kalau tidak terbiasa membaca kitab panjang itu akan keder nanti. Ya. Ini ujungnya di mana seperti itu. Tapi tertib. Di antaranya adalah pembahasan tentang hadis. Akidah jelas. Kan bagian awal akidah. Kemudian setelahnya adalah berkaitan dengan fikih. Nanti ada ilmu mantik. Nanti ada tafsir. Itu di Majmu' Fatawa. Kemudian yang menyatakan lafaz ini adalah tambahan, jadi bukan dari Nabi SAW, adalah Imam Ibnul Qayyim. Ya. Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Hadil Arwah. Hadil Arwah ila biladil afrah, nama kitabnya. Ya. Hadil Arwah ila biladil afrah. Perjalanan ruh menuju negeri kebahagiaan, kan gitu. Kitab Hadil Arwah. Kemudian demikian pula yang mengatakan riwayat ini adalah mudrojat, sisipan dari rawi, adalah Imam Ibnu Hajar, tetapi tidak secara tegas. Jadi memberikan isyarat saja kalau ini adalah riwayatnya tambahan dari rawi yang menyisipkannya. Kemudian diantaranya yang menyatakan riwayatnya adalah mudroja, sisipan, adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Rahimallahu al-jami. Ya, semoga Allah merahmati seluruh ulama tersebut. Maka ya dari komentar-komentar para muhakkik, para peneliti ataupun para hufad,
diambil kesimpulan bahwasanya tambahan ini adalah berasal dari ucapan Abu Hurairah. Ya. Kesimpulan tersebut di perkataan tersebut itu disimpulkan dari beberapa sisi. Yang pertama, kenapa dikatakan ini adalah ucapannya Abu Hurairah? Yang pertama, bahwasanya hadis-hadis yang lafaznya seperti tadi, yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat Nabi SAW, seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, kemudian Jabir ibn Abdullah, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Abi Umamah, ya, Abu Umamah al-Bahili, kemudian Hudzaifah dan selainnya, mereka tidak membawakan tambahan ini. Tadi banyak ya diantara muksirin, Jabir muksirin, kemudian Abu Sa'id muksirin, kemudian Abu Umamah meskipun tidak sampai 1000 juga lumayan banyak, ratusan. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud. Ketika membawakan riwayat ini tidak membawakan tambahan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ini yang pertama. Jadi dari sisi apa? Riwayat yang banyak tidak menyebutkan tambahan ini. Yang kedua, memanjangkan hurrah itu kan perkara yang susah. Bisa nggak itu memanjangkan cahaya di wajah? Susah. Ya. Kenapa? Karena wajah kan anggota badan yang tersendiri, ya. Kepala sendiri, wajah sendiri. Dipanjangkannya bagaimana memanjangkan hurrah, ya kan? Apabila ingin memanjangkannya, berarti kan muka kan dicuci, sedangkan kepala diusap. Dari sisi maknanya aja nggak tepat seperti itu, ya. Karena wajah adalah bagian wudhu tersendiri, kepala juga tersendiri. Kemudian yang diwajibkan di dalam wajah adalah dicuci, sedangkan kepala adalah diusap. Jadi dari sisi maknanya kurang tepat seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah tambahan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW tidak ada satupun, ya, sifat wudhu Nabi SAW yang sahih, ya. Tidak ada satupun riwayat cara berwudu Nabi SAW yang sahih yang menyebutkan bahwasanya beliau memanjangkan hurrah maupun tahjilnya. Nah, udah ketemu nih hurrah sama tahjil. Lebih mudah, lebih singkat. Ya. Jadi riwayat yang datang dari Nabi SAW tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Tidak memanjangkan hurrah dan tahjil. Kemudian yang keempat, ya kata Syekh Abdul Al-Fauzan, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hazim, dia berkata, kuntu khalfa Abi Hurairah. Ini perbuatan. Jadi hadis-hadis tentang wudu, hadis-hadis tentang sholat, umumnya adalah hadis perbuatan yang dilihat. Ya, hadis perbuatan umumnya. Cara sholatnya seperti ini, cara sujudnya seperti ini, cara wudunya seperti ini. Baik yang mempraktekkan Nabi langsung ataupun para sahabat yang lainnya. Terkadang menyandarkannya kepada Nabi SAW. Terkadang hanya dilihat saja kemudian diriwayatkan kepada sahabat yang lainnya ataupun generasi setelahnya dari tabi'in. Kata Abu Hazim, ya, Abu Hazim mengatakan, aku pernah di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa huwa yatawaddu li salat. Ya, dia sedang berwudu untuk salat, ya. Fa kana yamudu yadayhi hatta tablugha ibtaihi. Maka Abu Hurairah itu membentangkan tangannya ketika berwudu. Mencucinya dibentangkan tangannya. Cuci sampai ketiaknya. Sampai ketiaknya, bukan hanya lengan atas, sampai ketiaknya nih. Dipanjangkan ini sama Abu Hurairah. Fakultu, maka kata Abu Hazim, dia mengatakan, ya Abu Hurairah, wa ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Ini wudu apaan Abu Hurairah? Kok seperti ini wudunya? Gitu. Ya, dikomentari sama Abu Hazim. Faqala, ya Bani Farruh, antum hahuna, wahai keturunan Farruh. Ini sebutan ya bagi keturunan anak dari Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah Ishak dan Ismail,
itu disebut sebagai ya Bani Farrukh. Wahai Bani Farrukh, antum hahuna, apakah kalian di sini? Ya. Law alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu. Seandainya aku mengetahui kalian ada di sini, tadi ngeliatin aku. Oh, tadi kalian di sini ya, maksudnya gitu kan. Oh, dari tadi kalian di sini. Wahai Bani Farrukh, wahai keturunan Ibrahim, dari tadi kalian di sini. Kata Abu Hurairah, "Law alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu." Kalau aku tahu kalian di sini tadi ngeliatin aku wudu, kata Abu Hurairah, saya nggak akan wudu seperti ini. Ya. Saya tidak akan berwudu seperti ini. Hanya saja sami'tu khalili. Aku pernah mendengar kekasihku. Yang dimaksud siapa? Nabi SAW. Khalil, ini masalah Khalil jadi. Padahal kan Nabi mengatakan sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Puncak kecintaan tertinggi itu khullah. Orang ini disebut sebagai khalil. Seandainya aku boleh mengambil khalil, kekasih dari kalangan manusia, niscaya aku akan mengambil kekasih yaitu siapa? Abu Bakar. Hanya saja Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Ini masalah khalil. Jadi Nabi tidak boleh mengambil kekasih karena telah dijadikan khalil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana Ibrahim. Ini masalah khalil. Tapi Abu Hurairah mengatakan kekasihku khalili. Ya. Khalili, kekasihku. Kekasihku yaitu Nabi SAW. Aku pernah mendengar kekasihku. Ini bagaimana menyikapi hal ini? Hah? Kan tadi Nabi dilarang. Karena Nabi SAW dan Nabi Ibrahim telah dijadikan kekasih. Khalil ya, bukan sekedar Habib, ya. Habib itu di bawah Khalil. Ya. Kalau sekarang Habib kan keturunan Nabi SAW, Masya Allah. Nggak, ini maksud istilah kecintaan. Itu Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin itu ada 10 tingkat kecintaan. Yang paling tinggi itu adalah Khalil. Habib ada, cuma di bawahnya Habib. Ya. Ya. Habib di bawahnya, Khalil paling tinggi. Khalil kekasih Allah itu ada 2. Khalilur Rahman. Innallaha takhadani khalila kama takhadha Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Sekiranya aku boleh menjadikan di antara kalian khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Seandainya menunjukkan apa? Sesuatu yang tidak mungkin. Kan seandainya. Itu kalau boleh. Berarti bagaimana? Orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Cuma tidak boleh dijadikan khalil. Nah ini Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar khalil kekasihku. Ini bagaimana menyikapi ini? Kalau dari sisi Nabi SAW ke sahabat tidak boleh. Tapi kalau dari sahabat kepada Nabi ya nggak masalah. Yang dilarang Nabi yang menjadikan, bukan sahabat menjadikan Nabi sebagai khalilnya. Yang dilarang Nabi menjadikan ya orang lain sebagai kekasihnya. Karena Allah telah menjadikan Nabi SAW sebagai khalilnya. Adapun para sahabat mengatakan kekasihku mengatakan kepadaku, yang dimaksud Nabi SAW tentu tidak mengapa. Nah ini Abu Hurairah mengatakan seperti itu. Sami'tu khalili. Aku pernah mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Jadi seorang mukmin itu nanti akan mendapat hiasan berupa cahaya. Seorang mukmin akan mendapatkan hiasan berupa cahaya pada hari kiamat. Cahaya itu adalah sampai pada batas anggota wudu yang dicuci. Jadi Abu Hurairah pengen cahayanya itu banyak. Jadi berarti ini ijtihad dari Abu Hurairah. Karena Nabi ngomong seperti itu, ya saya panjangin aja biar cahaya saya lebih banyak. Jadi Nabi tidak pernah melakukan seperti ini. Makanya tadi ketika ada seorang yang melihat, kalau kalian tadi wudu di sini, kalau kalian tadi melihat aku wudu, tentu aku tidak akan melakukan wudu seperti ini. Khawatirnya nanti diceritakan, saya akan mempraktekkan wudu sebagaimana yang Nabi perintahkan. Ini adalah amalan pribadi saya. Karena Nabi mengatakan dalam hadis lain, ya, seorang mukmin akan mendapatkan hiasan batas bagian
yang dicuci dari anggota wudhu. Jadi semakin banyak dicuci, nanti semakin banyak hiasannya, cahayanya, maksudnya Abu Hurairah. Makanya dipanjangkan sampai ke ketiak. Padahal wudhu batasnya sampai sampai siku. Ya. Antum pernah lihat nggak orang yang berwudhu sampai ketiak? Ada. Kadang buka baju wudhunya malah di sini. Hah? Allah alam. Apakah ngikuti manhajnya Abu Hurairah atau mau membasuh ketiak karena nggak pakai deodoran kan gitu. Nah. Iya. Iya. Oh iya. Oh iya, berarti beda tujuan. Bukan pengen mendapatkan cahaya kalau ini. Iya, menghilangkan bau kalau ini. Kalau Abu Hurairah karena mendengar Nabi SAW bersabda, ya, seorang mukmin akan diberikan hiasan, ya, sebatas bagian air yang mengenai anggota wudhu tersebut. Jadi biar banyak itu cahayanya, maka dipanjangkan oleh Abu Hurairah. Ya, kaki sampai betis, tangan sampai ketiak malah. Berarti ini adalah ijtihad Abu Hurairah. Seandainya itu adalah perbuatan Nabi atau minimal ada ucapan Nabi, pasti akan diterangkan. Memang demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Hurairah enggak. Malah Abu Hurairah ngomong, kalau tadi aku tahu kalian liatin aku berwudu, saya nggak akan seperti ini wudunya. Takut salah paham kan seperti itu. Dikiranya seperti inilah yang sunnah. Gitu. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan tadi bukan ucapan Nabi SAW. Iya. Itu adalah memang ijtihad beliau. Beliau suka memanjangkan sendiri. Siapa yang ingin memanjangkan silakan panjangkan. Berdasarkan hadis ini. Jadi menggabungkan hadis ini dengan hadis wudu secara umum. Itu. Dalam rangka mendapatkan tambahan cahaya seperti itu. Ini adalah ya ijtihad dari Abu Hurairah. Adapun masalah sunnah atau enggaknya, ya insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nanti fikul hadisnya. Sekarang membahas kalimat asingnya saja dulu. Fikul hadis insya Allah pekan depan, karena waktunya ya tidak memungkinkan. Adapun ucapan Nabi SAW, Inna ummati, sesungguhnya umatku. Nah ini ucapan Nabi ini, sesungguhnya umatku. Umat artinya apa? Hah? Jamaah atau kelompok atau taifah. Makanya kalau di dalam surat apa itu? Tentang gajah. Surat Al-Fil. Ya. Itu kan ada istilahnya apa? Wa arsala alaihim tayran ababil, kan itu. Maka Allah pun mengirimkan burung ababil. Ababil ini sebenarnya bukan nama burung. Ababil maknanya adalah jamaah. Burung yang berbondong-bondong, burung yang berkelompok-kelompok, burung yang berjamaah. Ya. Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Ababil maknanya adalah berjamaah, berkelompok. Umat di sini maknanya adalah sekelompok, sekumpulan, kaum, jamaati. Sesungguhnya umatku. Nah, pertanyaannya, kalau Nabi mengatakan umatku, ini umat apa yang dimaksud? Sekarang pertanyaannya, orang kafir umat Nabi bukan? Kalau sekarang, itu tentu umat Nabi. Orang Kristen umat Nabi. Ya, Buddha, Hindu itu umat Nabi. Cuma umat ada dua. Umat ijabah sama umat dakwah. Kalau umat yang menerima seruan Nabi SAW disebut umat ijabah, yaitu umat muslim. Ya. Adapun umat yang didakwai, umat orang-orang kafir adalah umat dakwah. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini apa? Umat dakwah atau umat ijabah? Iya. Umat ijabah. Umat ijabah. Umat yang menerima seruannya. Ya, umat ijabah. Yang beriman kepada Nabi SAW kemudian mengikuti petunjuknya. Karena mereka yang berwudu tentunya.
Karena mereka yang berwudu. Khilafnya, apakah umat sebelumnya berwudu? Nah, itu ada khilaf. Umat sebelum Nabi SAW apakah berwudu? Kalau sholat jelas. Nah, sholat jelas. Apakah berwudu juga? Ya tentunya berwudu, kan sholat harus wudu dulu. Ya ini syariat kita lagi ngomong yang terdahulu. Sholatnya iya jelas. Apakah berwudu juga? Nanti akan diterangkan. Ya. Dan yang benar memang berwudu. Cuma kaifiat wudunya seperti apa? Allah alam. Tetapi yang memiliki ciri khusus memang umat Nabi SAW. Kan umatku, bukan umat seluruh Nabi. Jadi wudunya Nabi SAW itu memiliki keistimewaan. Ya, wudunya memiliki keistimewaan. Khusus umat ijabah dari umatnya Nabi SAW. Inna ummati, sesungguhnya umatku, umatnya menerima seruan dakwahku. Ya. Ya'tuna, atau riwayat yang lain tadi apa? Yuda'auna. Ya'tuna akan datang. Yuda'auna akan dipanggil. Ya. Sebagian menggabungkan ya'tuna sama yuda'auna. Itu adalah dua riwayat yang tidak saling menafikan. Gitu. Jadi yuda'auna diseru, ya'tuna datang, itu menunjukkan urutan. Menunjukkan urutan. Kira-kira dipanggil dulu atau baru datang? Sesungguhnya umatku akan dipanggil kemudian datang, atau umatku akan datang kemudian dipanggil? Hah? Hah? Ini tidak ada. Ini para ulama juga kebingungan kalau menggabungkan dari sini. Ya, karena tidak ada nas, ya, tidak ada dalil yang tegas. Bagi yang mengatakan urutan, juga urutannya yang mana dulu ini? Datang dulu atau dipanggil dulu? Atau memilih salah satunya? Lafaznya datang atau lafaznya diseru, seperti itu. Kalau tidak saling menafikan, berarti datang dan diserukan. Mana dulu yang didahulukan? Ya Allah alam. Ya, kalaupun itu urutan, yang jelas mereka akan datang, yang jelas mereka akan diseru. Mau yang pertama yang mana, itu tidak terlalu penting. Ya. Yang jelas kejadiannya adalah pada hari kiamat. Ya. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Ini juga muskilah lagi masalah kiamat. Makanya istilahnya di Indonesia susah. Mereka akan dipanggil pada hari kiamat. Bukannya kiamat kehancuran. Kan gitu misalnya. Itu kiamat bahasa Indonesia. Kiamat itu artinya hari kebangkitan, hari pembalasan. Itu hari kiamat dalam bahasa Arab. Jadi setelah buminya hancur semuanya, manusia dibangkitkan, itu hari kiamat. Kalau kiamat bahasa kita kan ketika terjadi kiamat. Ya. Jadi kehancuran alam semesta. Maka di dalam hadis Jibril apa? Mata kiamat, enggak kan? As-sa'ah. Sa'ah, hari kehancuran itu sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana, dan seterusnya. Sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Mata sa'ah, kata Jibril yang nyamar jadi badui kan gitu. Ya Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadinya sa'ah? Terjadinya kiamat. Maka ada buku khusus kan? Asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, kiamat lagi nerjemahkannya. Nanti ada hadis, ya. La yangdurullah, ya. Allah tidak akan melihat. La yangdurullah ila man jarra saubahu khuyala yaumal qiyamah. Itu. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret kainnya karena sombong nanti pada hari kiamat. Ini hari kiamat apa? Ya setelah kebinasaan dibangkitkan. Qiyam artinya apa? Hah? Berdiri atau bangkit qiyam? Qiyam Ramadan, berdiri untuk menjalankan
ibadah bulan Ramadan. Qoma berdiri. Qiyamul lail, ya bangkit untuk melakukan sholat. Kalau tidur namanya bukan qiyam, naum namanya. Hah? Ya, naum. Ya, qoma bangkit. Ya, idza qumtum ila sholat. Jika kalian bangkit untuk sholat, qiyamah berasal dari kata qoma. Kalau membangkitkan orang untuk sholat apa? Hah? Iqamah. Makanya qad qomatis shalah kan. Aqama yuqimu. Membangkitkan. Maksudnya biar orang pada berdiri setelah dikumandangkan iqamat kan gitu. Hari kiamat adalah hari kebangkitan. Yaitu hari di mana manusia dibangkitkan, dibangunkan dari kuburnya. Ya, untuk mendapatkan balasan dari segala amal perbuatannya. Yang baik dia mendapatkan kebaikan, yang buruk dia mendapatkan ya diancam dengan azab, dengan siksa. Ya. Makanya nanti di dalam surat Al-Fatihah yang antum baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ad-din artinya apa di sini? Hari agama, hari pembalasan. Ad-din maknanya adalah pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi ad-din maknanya adalah pembalasan. Maka kan biasanya ada istilah seperti ini, al-jaza'u min jinsil amal. Ini kan jelas. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal atau perbuatan. Ya. Sifat balasan itu sesuai dengan jenis amal atau perbuatan. Tapi ada istilah yang lain. Kama tadi nutudan, kan seperti itu. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. Ya, berarti din di sini maknanya adalah balasan. Terus kalau menerjemahkan surat Al-Maun bagaimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan ad-din? Ad-din sini apa? Hah? Bisa dua kemungkinan, mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan, kan gitu. Ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Berarti di sini adalah ada penetapan adanya kiamat di sini, ya. Kalau Syekh Utsaimin yang mensarah hadis ini, tentu faedahnya banyak faedah tentang akidah. Cuma ini bulul maram bukan bacaan akidah. Akidah ada lagi itu pembahasannya. Ghurron telah diketahui maknanya, ya. Asalnya adalah warna putih di dahi, kening atau wajah kuda, ya. Adapun muhajjalin, tahjil adalah warna putih yang ada di kaki-kaki kuda semuanya atau 3 kaki, ya. Bagian depan 2, bagian belakang 1. Nah, itu disebut juga tahjil. Ini istilah di dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat yang qori maknanya seperti itu. Iya. Kan dikatakan waqila fi thalathi qawaim. Ada pada 3 kakinya. Fi rijlin wa yadain. Di 1 kaki dan 2 tangan. Ya. Tangan berarti maksudnya depan, kan gitu. Kaki berarti belakang. Ya, kan kuda kan hewan berkaki, ya, kaki 4 gitu kan gitu. Lututnya yang mana nih kaki 4? Hah? Ya depan belakang juga lutut kan gitu. Lututnya juga ada 4. Iya, kakinya 4, lututnya 4 kan itu. Depan lutut, belakang juga lutut kan itu. Ya. Maka berdalil dengan lutut nanti kurang kuat. Lutut onta di mana sih? Lutut onta ada berada di tangannya, di depannya. Belakangnya lutut atau bukan? Ya lutut juga. Ya benar.
Makanya gampangnya nggak usah nyariin lutut kan. Lutut nanti nggak ketemu. Gini aja udah, onta nurunin tubuh depannya atau belakangnya dulu. Nggak usah nyari lutut, lututnya 4 masalahnya. Tidak ada perbedaan pendapat. Onta menurunin tubuh depannya dulu. Ya udah biar kita beda Pak. Ya belakangnya dulu kan gitu. Nggak usah ngeliatin lututnya. Badan depannya yang dirobohin, yang diturunin dulu itu bagian depannya. Bagian depan tapi yang diturunkan lututnya dulu. Ya belakang juga lutut kan gitu. Karena hewan berkaki 4 kan gitu. Lututnya juga 4. Maka kalau dikatakan jangan engkau turun sujud sebagaimana unta turun untuk menderum, berarti apa yang lebih tepat? Ya belakang dulu kan gitu. Biar beda dengan onta, kan onta depan dulu. Jadi formatnya bukan lututnya di mana, formatnya bagian mana. Formatnya depan belakang kan gitu. Depan dulu baru belakang onta. Kalau manusia belakang dulu baru depan itu. Ini Ibnu Qayyim ini dalam Zadul Ma'ad seperti itu. Ya udah lihat aja onta. Kalau Syekh Al-Albani fokus kepada lafaz. Kan lafaznya Nabi mengatakan turunkan tangan dulu. Fokus kepada lafaz. Ya. Kalau Ibnu Qayyim enggak. Ini kebalik nih hadisnya. Hadis depannya benar, bagian belakangnya kebalik. Kan gitu. Nah, nanti insya Allah ya akan bahas berkaitan dengan sifat sholat. Ini wudhu aja masih banyak banget ini hadisnya. Pendek-pendek banget hadisnya nih. Hadisnya memang pendek. Cuma maknanya dalam. Ya insya Allah khilaf tentang hadis ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, dengan beberapa fawaidnya. Pengennya ngebut sebenarnya saya ini, tapi tetap aja nggak kekejar itu. Ya barangkali ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.